Selamat datang di Bisikan Jiwa, tempat kita menemukan kedamaian dan ketenangan dalam setiap langkah hidup. Di dunia yang sibuk, di mana waktu seakan-akan berlomba untuk menjauh dari genggaman, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah hidup harus selalu terburu-buru? Apakah kita harus selalu memaksa segalanya terjadi sesuai keinginan kita? Atau mungkinkah ada keindahan dalam melepaskan, dalam mengikuti arus kehidupan dengan pasrah namun penuh kesadaran? Dalam video kali ini kita akan mendalami filosofi Taoisme yang abadi, ajaran bijak dari Lao Tzu yang mengajarkan bahwa hidup seperti air yang mengalir akan selalu menemukan jalannya. Jika kita belajar untuk hidup selaras dengan alam, untuk membiarkan kehidupan mengalir dengan sendirinya, kita akan menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Taoisme, jalan yang tidak dapat dipahami secara penuh. Taoisme dimulai dengan sebuah konsep mendasar, yaitu Tao, atau yang berarti jalan. Namun, Tao bukanlah jalan yang bisa kita lihat atau kita lalui dengan mata telanjang. Tao adalah inti kehidupan, prinsip dasar yang ada di balik segala sesuatu. Dari pergerakan planet hingga getaran terkecil di dalam diri kita. Lao Tzu mengajarkan bahwa Tao adalah jalan alam semesta yang bergerak tanpa henti, namun tetap misterius, tak terjangkau oleh pemahaman manusia sepenuhnya. Bayangkan hidup ini sebagai sebuah sungai yang mengalir tenang. Di permukaannya mungkin tampak sunyi, namun di bawahnya ada kekuatan yang tak terlihat. Arus yang membawa setiap tetes air menuju lautan. Begitulah Tao, aliran yang ada di setiap lapisan kehidupan, tetapi tidak bisa dipegang. Kita bisa merasakan kehadirannya, mengikuti arahannya. Namun, jika kita mencoba menggenggamnya, ia akan lenyap seperti air di antara jari-jari kita. Sebab Tao bukan untuk dikendalikan, tetapi untuk diikuti. Kehidupan menurut Lao Tzu bukanlah sesuatu yang harus kita kuasai, melainkan sesuatu yang harus kita pelajari untuk selaraskan. Saat kita mengikuti aliran Tao, kita akan menemukan bahwa kehidupan menjadi lebih tenang, lebih seimbang, dan penuh kedamaian. Wu Wei, seni bertindak tanpa memaksa. Salah satu ajaran paling terkenal dalam Taoisme adalah konsep Wu Wei, yang secara harfiah berarti tidak bertindak, atau lebih tepatnya bertindak tanpa usaha. Ini bukan berarti kita harus pasif, menyerah pada keadaan, atau berhenti bekerja keras. Sebaliknya, Wu Wei mengajarkan kita untuk bertindak dengan cara yang selaras dengan alam, tanpa memaksakan kehendak kita pada dunia. Bayangkan diri kita sebagai sebuah daun yang mengapung di atas sungai. Daun itu tidak memaksa arus sungai untuk berubah arah. Ia hanya mengikuti alirannya. Namun, tanpa upaya keras, daun itu tetap bergerak, tetap melakukan perjalanan,
karena ia selaras dengan air yang membawanya. Dalam Wu Wei, kita diajak untuk mengikuti ritme alam, untuk tidak melawan arus, dan untuk melepas ego yang ingin mengendalikan segala sesuatu. Lao Tzu mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang dari kelembutan, dari melepaskan paksaan, dan mengizinkan segalanya mengalir sesuai dengan jalannya. Dengan tidak berusaha terlalu keras untuk memaksakan kehendak kita, kita justru menemukan kekuatan yang lebih besar di balik kelembutan tindakan kita. Seperti air yang lembut, namun mampu mengikis batu yang paling keras, begitu pula kita, dalam ketenangan dan kehalusan, dapat mencapai apa yang tampak mustahil. Wu Wei bukanlah tentang diam, tak berbuat, tetapi tentang bertindak dengan cara yang alami, yang tidak menimbulkan gesekan atau perlawanan terhadap alam semesta. Air adalah lambang kehidupan yang fleksibel, sederhana, dan kuat. Dalam ajaran Lao Tzu, air selalu dijadikan metafora untuk menjelaskan prinsip hidup. Air adalah simbol fleksibilitas, kekuatan, dan ketenangan. Ketika kita melihat air, kita menyadari bahwa ia adalah unsur yang paling mudah beradaptasi, namun juga yang paling kuat. Air tidak pernah kehilangan bentuk aslinya, meskipun ia selalu berubah mengikuti wadahnya. Air bisa menjadi lembut dan tenang, tetapi dalam kondisi tertentu, ia juga bisa menjadi gelombang besar yang menghancurkan segala yang menghalangi jalannya. Air mengalir melewati segala rintangan dengan tenang. Ketika ada batu besar di sungai, air tidak berusaha melawan atau menghancurkannya secara langsung. Sebaliknya, ia mengalir mengelilinginya, perlahan-lahan mengikisnya hingga batu itu akhirnya pecah. Dari air kita belajar pelajaran penting tentang kehidupan. Bersikap lembut, beradaptasi, dan melepaskan kendali, namun tanpa kehilangan esensi diri. Hidup kita seperti air, harus fleksibel menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Namun kita juga harus tetap setia pada inti diri kita. Lao Tzu berkata, tidak ada yang lebih lembut dan fleksibel daripada air. Namun untuk menghancurkan yang keras dan kuat, tidak ada yang bisa menandinginya. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak selalu berarti kekerasan atau dominasi. Kekuatan yang sejati datang dari ketenangan, kelembutan, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Dengan meniru sifat air, kita belajar untuk menjalani hidup dengan penuh kelenturan, menghadapi setiap tantangan tanpa harus melawan, tetapi dengan kebijaksanaan untuk mengikuti aliran yang ada. Melepaskan kendali, sebuah seni kehidupan. Mungkin tantangan terbesar dalam hidup kita adalah keinginan untuk selalu mengendalikan segalanya. Kita merancang masa depan, merencanakan segala hal dengan detail, berharap semuanya berjalan sesuai harapan kita. Namun pada kenyataannya, hidup seringkali berjalan di luar kendali kita. Dan disitulah kita mulai merasakan frustasi, kecemasan, bahkan penderitaan. Filosofi Taoisme mengajarkan
bahwa kebijaksanaan terbesar terletak pada kemampuan kita untuk melepaskan kendali. Lao Tzu mengajarkan kita untuk mempercayai alam semesta, mempercayai bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Seperti air yang mengalir mengikuti arus sungai, hidup kita juga akan mencapai tujuannya jika kita melepaskan keinginan untuk selalu mengarahkan segala sesuatu. Ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri, kekuatan yang menggerakkan seluruh alam semesta. Dan jika kita belajar untuk selaras dengan kekuatan itu, kita akan menemukan bahwa hidup menjadi lebih ringan, lebih damai. Melepaskan kendali bukan berarti menyerah. Ini bukan tentang berhenti berusaha atau berhenti meraih impian. Sebaliknya, ini adalah tentang belajar untuk tidak memaksakan segalanya terjadi sesuai keinginan kita. Ini adalah tentang mempercayai proses, mempercayai bahwa setiap langkah yang kita ambil, bahkan ketika tampaknya tidak ada kemajuan, adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan kita. Dengan melepaskan kendali, kita membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar, pada jalan-jalan yang mungkin sebelumnya tidak kita lihat. Dan dalam keterbukaan itu, kita menemukan kebebasan sejati, menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Dalam dunia yang serba cepat ini, di mana kita selalu dikejar oleh waktu, pekerjaan, dan tuntutan kehidupan, kita seringkali merasa hilang. Kita merasa tersesat di tengah arus deras yang tak terhentikan, dan kita mulai merasa lelah, jenuh, bahkan putus asa. Namun, di dalam ajaran Taoisme, Lao Tzu mengajarkan kita untuk menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Dalam setiap kesulitan, dalam setiap tantangan, selalu ada ruang untuk bernafas, untuk berhenti sejenak dan menemukan ketenangan batin. Ketenangan ini tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita berhenti berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu, ketika kita mulai menerima bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, kita membuka diri pada ketenangan yang lebih dalam, seperti danau yang tenang di permukaannya, namun memiliki kedalaman yang tidak terlihat. Begitu pula hidup kita. Di dalam diri kita ada kedamaian yang tak terpengaruh oleh hiruk-pikuk di luar. Kita hanya perlu belajar untuk menyelami kedalaman itu, untuk menemukan ketenangan dalam hati kita sendiri. Lao Tzu pernah berkata, "Diam adalah sumber dari segala kekuatan." Ketika kita belajar untuk diam, untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan, kita mulai merasakan kehadiran Tao dalam hidup kita. Kita mulai memahami bahwa di balik segala hiruk-pikuk dunia ada ritme yang lebih lembut, yang lebih sejati, yang menuntun kita menuju kedamaian. Dalam diam, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Kita menemukan keteguhan untuk bertahan dalam badai kehidupan. Ketenangan ini adalah hadiah yang datang kepada mereka yang berani melepaskan, yang tidak lagi berusaha melawan arus, tetapi memilih untuk mengalir bersamanya. Keindahan dalam ketidaksempurnaan. Seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk menjadi sempurna, dalam tuntutan untuk mencapai standar yang tidak pernah bisa kita raih.
kita menilai diri kita sendiri berdasarkan kesuksesan, kegagalan, pencapaian, atau kekurangan. Namun, Taoisme mengajarkan kita bahwa keindahan sejati justru ditemukan dalam ketidaksempurnaan. Kehidupan seperti alam semesta tak pernah benar-benar sempurna. Namun dalam ketidaksempurnaan itulah terdapat harmoni yang menakjubkan. Lao Tzu mengajak kita untuk melihat ke alam, tempat di mana segala sesuatu berjalan secara alami tanpa paksaan. Lihatlah pepohonan yang tumbuh tidak lurus, namun tetap menjulang tinggi dan kuat. Lihatlah sungai-sungai yang berkelok-kelok, namun akhirnya mencapai laut. Alam tidak pernah memaksakan kesempurnaan. Ia hanya ada, mengalir dengan bebas sesuai dengan jalurnya. Demikian pula dengan hidup kita. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi sempurna atau menjalani hidup sesuai dengan ekspektasi orang lain. Kita hanya perlu menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan kejujuran kepada diri sendiri. Setiap ketidaksempurnaan dalam hidup kita adalah bagian dari keindahan yang lebih besar. Dalam menerima ketidaksempurnaan, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai menerima bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Seperti daun yang jatuh dari pohon di musim gugur, hidup kita juga mengalami siklus naik turun penuh dengan perubahan. Namun setiap perubahan, setiap kekurangan adalah bagian dari proses yang membawa kita menuju kedewasaan. Ketidaksempurnaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus diterima dengan sepenuh hati. Kehidupan yang berpindah dari satu momen ke momen lainnya. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam masa lalu, meratap atas hal-hal yang sudah terjadi, atau merasa cemas terhadap masa depan yang belum datang. Kita lupa bahwa kehidupan sebenarnya hanya terjadi di saat ini, di momen sekarang. Lao Tzu mengajarkan bahwa hidup adalah serangkaian momen yang terus berpindah, mengalir tanpa henti, seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Setiap momen memiliki keindahannya sendiri, dan jika kita terlalu sibuk memikirkan masa lalu atau masa depan, kita akan kehilangan keajaiban yang ada di hadapan kita. Pikirkan tentang air yang mengalir di sungai. Setiap tetes air yang mengalir tidak pernah kembali. Ia terus bergerak maju. Demikian pula dengan waktu dalam hidup kita. Setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Dan oleh karena itu, kita harus menghargai setiap momen yang ada. Ajaran Lao Tzu mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam penyesalan atas masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan, melainkan untuk sepenuhnya hadir di momen ini. Dengan hidup dalam saat ini, kita membuka diri pada kebijaksanaan Tao yang sejati. Kita menjadi lebih sadar akan apa yang terjadi di sekitar kita, lebih terhubung dengan diri kita sendiri, dan lebih mampu merasakan kedamaian batin. Hidup adalah serangkaian momen, dan kebahagiaan sejati ditemukan ketika kita belajar untuk menghargai setiap momen tanpa tergesa-gesa, tanpa cemas. Ketika kita mengikuti aliran kehidupan, kita belajar bahwa setiap momen adalah kesempatan baru untuk bertumbuh, untuk belajar, dan untuk mencintai diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Tidak ada yang abadi,
pelajaran dari alam semesta. Lao Tzu mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah sementara. Seperti musim yang datang dan pergi, kehidupan kita pun penuh dengan perubahan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan inilah salah satu kebenaran yang paling mendalam yang harus kita terima. Kita seringkali berusaha keras untuk mempertahankan hal-hal yang kita cintai, untuk menghindari kehilangan atau perpisahan. Namun, Taoisme mengajarkan kita bahwa kehilangan dan perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Seperti daun yang gugur di musim dingin, kita harus belajar untuk menerima bahwa segala sesuatu memiliki akhirnya. Namun, dalam ketidakabadian ini ada kebijaksanaan yang luar biasa. Lao Tzu mengingatkan kita bahwa dengan menerima bahwa segala sesuatu bersifat sementara, kita lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini. Kita belajar untuk tidak melekat pada hal-hal yang fana, melainkan untuk menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Ketika kita melepaskan ketakutan akan perubahan, kita membuka diri pada siklus kehidupan yang lebih besar, di mana setiap akhir hanyalah awal dari sesuatu yang baru. Dengan menerima bahwa tidak ada yang abadi, kita belajar untuk lebih ringan dalam menjalani hidup. Kita tidak lagi terlalu terikat pada pencapaian, harta benda, atau hubungan yang mungkin tidak bertahan selamanya. Sebaliknya, kita mulai menghargai keindahan dalam setiap momen, dalam setiap hal kecil yang mungkin luput dari perhatian kita. Dalam ketidakkekalan, kita menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk hidup sepenuhnya tanpa rasa takut atau cemas akan masa depan. Keberanian untuk melepaskan. Seringkali yang paling sulit dalam hidup adalah melepaskan. Melepaskan impian yang tidak tercapai, melepaskan hubungan yang tidak lagi berjalan, melepaskan harapan yang tidak sejalan dengan kenyataan. Namun, Lao Tzu mengajarkan kita bahwa melepaskan adalah bagian penting dari perjalanan hidup. Ketika kita berusaha memegang sesuatu terlalu erat, kita sebenarnya menutup diri dari peluang baru yang mungkin datang. Melepaskan bukan berarti kita menyerah atau tidak peduli. Sebaliknya, ini adalah tindakan yang penuh dengan kebijaksanaan. Melepaskan berarti kita menerima kenyataan apa adanya tanpa perlawanan. Ini adalah bentuk tertinggi dari penerimaan, di mana kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan atau rasa sakit atas apa yang hilang. Dalam melepaskan, kita menemukan kebebasan, dan dalam kebebasan itu, kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Lao Tzu berkata, ketika saya melepaskan apa yang saya miliki, saya menerima apa yang saya butuhkan. Ini adalah paradoks yang mendalam, tetapi penuh makna. Kadang-kadang, dalam melepaskan sesuatu yang kita cintai, kita membuka pintu bagi sesuatu yang lebih baik, lebih sesuai dengan jalan hidup kita. Melepaskan adalah bagian alami dari aliran kehidupan. Dan ketika kita belajar untuk melakukannya dengan ikhlas, kita menemukan bahwa hidup menjadi lebih ringan, lebih indah, dan lebih bermakna. Filosofi Taoisme dari Lao Tzu mengajarkan kita bahwa kehidupan adalah tentang menemukan keseimbangan, tentang belajar untuk
mengikuti arus, bukan melawannya. Dalam setiap tantangan, dalam setiap ketidakpastian, kita diajak untuk melepaskan kontrol, untuk hidup selaras dengan alam, dan untuk menemukan kedamaian dalam aliran kehidupan itu sendiri. Ingatlah, hidup tidak harus dipaksakan. Seperti air yang mengalir dengan lembut, hidup akan menemukan jalannya selama kita mau mengikuti alirannya. Biarkan kehidupan mengalir dengan sendirinya, dan dalam kebijaksanaan itulah kita akan menemukan ketenangan sejati. Terima kasih telah menonton Bisikan Jiwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Setiap kata, setiap bisikan adalah sebuah perjalanan menuju kedamaian, kebijaksanaan, dan ketenangan batin. Hidup ini penuh misteri, namun di dalamnya selalu ada pelajaran yang berharga untuk kita renungkan. Semoga setiap pesan yang tersampaikan menjadi lentera dalam gelap, pemandu langkah di jalan yang berliku. Ingatlah, dalam keheningan kita menemukan kekuatan, dalam kelembutan kita menemukan kebijaksanaan. Teruslah merangkul kehidupan dengan hati yang terbuka, dan biarkan alam semesta menuntunmu ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa di bisikan selanjutnya. Tetaplah tenang, damai, dan penuh cinta, karena disinilah, di Bisikan Jiwa, kita belajar untuk mendengarkan apa yang tak selalu terdengar.